Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menimbulkan manipulasi data yang sebenarnya itu keadaannya memang sekarang ini badannya. Tentu ketika kita edit, kita sampaikan kepada orang, dia sudah dalam keadaan besar badannya. Nah itu bisa dalam bentuk manipulasi. Nah, jadi marilah kita bijak menggunakan AI tersebut sehingga ya AI yang ada itu kita gunakan hal-hal yang baik untuk meningkatkan pengetahuan kita, bahkan bisa kita melihat mana yang menipu, mana yang benar, ya, mana yang yang salah, ya. Oh ini bahwa foto editan, oh ini merupakan video yang dibuat-buat, ini merupakan hasil AI, bukan yang dibuat memang aslinya. Nah jadi itu kegunaannya. Jadi algoritma ini kita misalnya mau buat sesuatu, ya, buat sesuatu itu misalnya membuat goreng pisang misalnya. Nah, goreng pisang atau pisang goreng? Mana yang betul? Goreng pisang. Jadi goreng pisang itu akan terjadinya terwujudnya goreng pisang itu kita memerlukan yang namanya langkah-langkah. Ketika kita, maka orang bisa membuatnya. Nah, jadi itu disebut langkah-langkah yang kita buat itu disebut algoritma. Jadi algoritma ini dengan keadaan sekarang ini, misalnya seperti ChatGPT, Gemini dan lain sebagainya, kita dengan menggunakan bahasa saja, ya langkah-langkah saja, mereka dengan cepat aplikasi itu akan membuat apa yang kita inginkan. Contohnya saja, misalnya kita ingin buatkanlah saya patung ataupun ayam yang berbulu bersisi ulang. Itu dengan cepat, langsung ChatGPT itu akan membuatnya. Nah, jadi itu bisa membuat berkreasi kita, akan tetapi bisa juga ya memanipulasi. Nah, tapi yang diinginkan di sini bagaimana cara kita sehingga AI itu ya mau melaksanakan apa yang kita inginkan. Oke, baik. Di sini pada berikutnya ya kita contohkan seperti ini. Bagaimana cara membuat mie instan? Kira-kira ada yang bisa buat cara-caranya? Ayo, kira-kira mau buat
kita mau mie instan seperti ini, kira-kira langkah-langkahnya ada yang tahu? Yang pertama, misalnya kita harus persiapkan dulu minyak. Yang kedua, ambil air panas, ataupun ambil minyak masukkan ke dalam air panas, ya. Kemudian direndam, kemudian langsung dimakan. Misal, ya. Ini dalam bentuk yang singkat. Tapi kata-kata ini ya bisa juga kalau misalnya kurang lengkap, itu bisa menjadi orang itu ya menghasilkan hal yang tidak sama. Ya, jadi usahakan lengkap langkah-langkahnya sehingga apa yang kita gunakan, yang kita tujuan kita itu akan menjadi sama. Baik, anak-anak sekalian, kita praktekkan saja ini ya modelnya. Pernah melihat robot? Pernah. Robot itu bagaimana cara membuat dia bergerak? Ataupun bagaimana dia bisa sesuai dengan apa yang kita perintahkan? Pakai remote. Di dalam remote itu ya ada maju, ada mundur, ada ke kiri, ada ke kanan dan lain sebagainya. Jadi untuk kali ini Bapak mau kita coba berdiri dulu. Baik, sekarang keadaan berdiri ini Bapak minta ya satu orang, ini yang lain untuk jadi robot ya. Ini pemisalannya. Bapak minta satu orang untuk yang mengendalikan robot. Siapa mau? Ayo, siapa yang mau? Selainnya itu jadi robot. Oke, Bapak baik sini. Jadi robot, ya. Anda sekalian jadi robot ya. Jadi Anda sekalian, kalau misalnya nanti dibilang sama si siapa namanya? Ramadan. Nanti kalau misalnya ini tujuannya ini misalnya mencapai gerakan, ya gerakannya ini misalnya yang pertama kuncinya itu angkat tangan, ya. Kemudian yang kedua misalnya gerakan kaki, ya. Kemudian gerakan badan. Kemudian yang nggak ada itu, yang nggak ada, kedipkan mata, nggak ada misalnya. Nanti jadi error, ya. Jadi robot itu error karena tidak ada di dalam pengaturan yang kita buat. Tahu maksudnya? Sekarang beberapa kunci buat, kemudian yang nggak ada itu kedipkan mata, yang lain bisa. Coba tes sekarang. Jadi untuk yang lain ya bisa ya. Ataupun yang lebih nampak lah, yang error tersebut. Misalnya angkat kepala, jadi dia error sendiri. Maksudnya tidak bisa membuat kepalanya itu terangkat. Coba gerakan tangan. Jadi robot. Ya. Gerakan kaki. Gerakan badan. Badan. Oke. Senyum. Angkat kepala. Coba buat error. Ya. Goyang. Pernah melihat game? Kalau misalnya dia tidak di jalannya, maka dia akan menjadi error. Misalnya gamenya itu balapan. Jadi balapannya itu ketika kita nggak di jalan, maka dia langsung error. Jadi dia bergetar begitu. Silakan bergetar. Yang lain begitu. Oke. Ya. Jadi algoritma itu sama dengan langkah-langkah logis, ya, yang masuk akal. Contoh misalnya kita ingin sikat gigi, ya, cara menyikat gigi itu bagaimana? Yang pertama ambil sikat gigi, beri pasta, kemudian sikat gigimu, bilas, sederhana kan seperti itu. Bisa kira-kira? Bapak mau tes ini, yang lainnya. Bagaimana cara ya mandi? Ada yang tahu?
Ayo langkah-langkah membuat mandi. Langkah-langkah kita mandi. Bagaimana caranya? Langkah-langkah mandi. Anda tahu? Ya Ramadan. Bagaimana cara mandi? Bawa anduk, Ya bawa anduk. bawa baju, Ya. buka celana, pakai basahan, Ya. bawa keranjang sabun, Ya. pergi ke WC, Ya. siram seluruh badan, Ya. bersampo, Sampo. Mungkin pakai sabun. siram lagi, Siram lagi. gosok gigi, Gosok gigi. lap seluruh badan, Lap seluruh badan. pakai baju pakaian, Pakai pakaian. tidur. Ya, dari yang dibuat oleh si Ramadan belum tentu itu sama dengan yang lain. Ya, jadi semakin lengkap dengan kata-kata ataupun langkah-langkah yang kita buat itu, maka semakin sempurna perjalanannya. Bahkan kalau semakin detail yang kita buat, maka semakin jelas. Misal contohnya, cara mandi tadi ya. Yang pertama-tama kita ambilkan handuk dengan pakaian ganti. Ini bisa saja nanti pakaian kotor yang dibawa, ya kalau nggak jelas. Jadi pakaian kotor nanti dibawa bukan kayak pakaian yang bersih untuk pakaian yang diganti. Jadi lebih jelas maka semakin mudah untuk mencapai tujuan. Baik. Contoh yang selanjutnya di sini ada menyalakan lampu. Menyalakan lampu, pergi ke saklar, tekan saklar ke atas, koilah, kemudian menjadi terang. Ini contoh ya, seperti juga yang disampaikan tadi. Kemudian ada lagi kirim pesan, ya kirim pesan buka aplikasi, kemudian ketik pesan, tekan kirim pesan akan kita kirim. Ini merupakan langkah. Jadi kita untuk menghasilkan sesuatu dengan AI yang sekarang ini, ya kita pelajari bagaimana cara membuat langkah-langkah tersebut sehingga apa yang kita inginkan itu tercapai dengan segera ataupun dengan sesuai apa permintaan kita. Baik, selanjutnya, ya. Algoritma ini dia yang pertama itu harus jelas, ya, tidak ambigu. Tahu ambigu? Tahu ambigu? Apa itu ambigu? Memiliki makna lebih dari satu. Itu ambigu ya. Jadi ambigu itu contoh misalnya pasang sepatu. Sepatunya itu yang mana? Jadi masih makna itu misalnya apa yang lainnya? Rumah makan. Ya, rumah makan ini bisa saja rumahnya yang makan. Ya, bisa saja tempat untuk makan. Bisa dimengerti kira-kira? Nah, itu yang disebut dengan ambigu. Jadi dia harus jelas, tidak ambigu, mudah dipahami, seperti instruksi, resep yang tidak bikin bingung. Seperti tadi, ya jelaskan apa bajunya itu, baju ganti, jangan baju saja. Nanti bisa saja nanti yang diambil itu adalah baju kotor. Kemudian harus berurutan, seperti ketika kita mau sholat itu harus tertib, ya berurut ya, harus berurut, mulai dari takbir, ya sampai nanti dengan salam. Tidak ada yang misalnya tahiyat akhir dulu, baru nanti tahiyat awal. Tidak boleh. Ya, dia harus dalam keadaan berurutan. Kemudian berakhir, punya titik selesai, tidak akan jalan terus sampai kiamat, alias tidak infinite loss. Tujuan kita itu ada. Ya, tujuan kita itu misalnya apa menjadi tujuan kita? Kita mau membuat mie, itu dia tujuannya. Jangan tidak ada tujuan. Jadi kalau kita tidak bisa menentukan tujuan, kita tentukan tujuan kita. Kita mau pendidikan di sini, apa tujuan kita? Ya, kita mau menuntut ilmu. Tapi kalau tidak ada tujuan kita menuntut ilmu itu, bisa saja nanti kita tidak capai tujuan tersebut.
Oke, baik. Selanjutnya, ya, cara menyajikan algoritma. Algoritma itu ada beberapa model yang kita buat itu bisa dengan menggunakan teks. Nah, teks itu misalnya seperti kita membuat sesuatu, cara membuat semangkuk mie, ya. Sekarang ini kan dengan ChatGPT yang sekarang ini yang sering kita gunakan, buatkanlah saya mie, ya, gambar mie seperti tadi misalnya, Bapak contohkan yang ini. Nah, dengan ini semangkuk mie, ini yang Bapak buat. Anda sekalian itu harus sama dengan yang ini. Kira-kira bagaimana cara membuat ya seperti ini? Nah, caranya kita harus mengetahui, ya. Ini yang pertama, ya, buatkanlah saya semangkuk mie yang berwarna hitam, ya, seperti ini, yang berkilat, yang mengeluarkan kilat, ya, di sampingnya. Kemudian ininya itu seakan-akan bagian melayang, ya, seakan melayang dan mengeluarkan asap, ya, yang aromanya ya bagus, yang mengeluarkan, ya, di sini ada apa namanya ini? Kalau di teknologi, ya, ini untuk memanipulasi atau lagi untuk menfitnah. Bisa dipahami kira-kira? Baik, sampai di sini Bapak mau minta untuk berkelompok, ya. Jadi ini Fakir sama sampai alat sama sini satu kelompok. Coba siapa namanya? Jadi coba bergabung kemari. Kemudian alat kemari. Ya, siapa? Aslan, ya. Asra. Ya, coba sampai kemari. Coba menghadap ke sana ini, Ramadan. Buatkan satu judul, ya, tujuan kita mau buat apa? Nah, misalnya apa saja keseharian kita boleh, tidak masalah. Tapi selain yang Bapak jelaskan tadi, ya. Nah, misalnya cara memandikan kucing, ini contoh. Memandikan kucing. Misalnya cara beternak ayam. Nah, bagaimana caranya? Nah, kemudian lain banyak, ya, kegiatan itu yang kita gunakan. Jadi coba pilih satu judul, ya, buatkanlah seruci mungkin sehingga nanti orang yang menggunakan kalau bahasa kerennya prompt yang kita gunakan ini, ya, algoritma yang kita gunakan ini menjadi sesuai apa yang kita, ya, gunakan ataupun kita inginkan. Ya, baik, sekarang untuk satu judul, ambil satu kertas, ya, kemudian tentukan judulnya dulu, kemudian buatlah langkah-langkahnya. Waktunya 10 menit. Diskusikan. Selesai.
kita singkat lagi ya, karena kan waktu sudah sangat dekat dengan ganti pelajaran. Kita jadikan sampai 6 menit saja. Jangan lupa judulnya dulu ya, biar kita tahu judulnya apa. Buat judulnya biar kita tahu ya. Panggilnya tinggal 3 menit. Waktunya tinggal 1 menit. Ya, mohon di ini ya disampaikan. Oh, ini sebenarnya begini bahasanya Pak. Baik, Pak, diartikan sudah selesai di sini. Nah, ada kemari. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cara menghafal Al-Quran dengan cepat. Iya. Ambil Al-Quran. Al-Qurannya Al-Quran Al-Hufaz. Duduk dengan santai dan rileks. Baca Al-Quran selama 20 menit. Kemudian tutup Al-Quran dan ulangi apabila lupa. Buka lagi Al-Qurannya. Ketika sudah hafal, ulangi sampai lancar. Apabila sudah lancar, setor ke Ustaz. Mudah kan guru? Makanya rajin menghafal. Sekian tips dari kami, tim Cebol Guru. Oke, yang biasa kira-kira tepuk tangan dulu. Kira-kira ada nggak yang bahasan yang kurang dipahami ataupun yang masih bingung? Bagus ya, berarti bisa dipahami ya. Baik, terima kasih kepada Bapak. Silakan kembali. Baik. Sekarang kelompok 3. Oke, coba. Apapun yang sifatnya ambigu, mohon disanggah. Ya, baik. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan cara mengganti pakaian. Langkah-langkah yang pertama, ambil pakaian yang ingin Anda ganti dan lepaskan pakaian yang sedang Anda gunakan. Pakai pakaian yang ingin Anda ganti tadi selesai. Dan singkat saja. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Duduk, kami langkah-langkah mencuci tangan dengan benar. Algoritma ya, kita harus buat lebih jelas. Ini apa kira-kira? Burung. Ya. Jadi burung ini dia bersisi ulang. Ini dengan bahasa bapak saya tadi, dia langsung menghasilkan seperti ini, burung seperti ini. Ya, mungkin bisa kita buat kepala nada. Ya, sekarang ini kita lihat dengan video-video di YouTube, video-video di TikTok dan lain sebagainya. Ya, banyak manipulasi. Oke, coba perhatikan ya, sambil mendengar ya, sambil menulis. Ini rujukan yang bisa didapatkan oleh Ramadan. Pelajaran yang saya dapatkan yaitu bahwa teknologi sekarang, kali ini saya mendapatkan ilmu cara menggunakan AI dan internet lainnya. Baik. Pada pelajaran kali ini, saya dapat menunjukkan bahwa pentingnya AI untuk membantu kehidupan sehari-hari di zaman sekarang ini, yaitu dalam Bagaimana cara menggunakan teknologi AI dan apa itu algoritma? Nampaknya kalau itu siapa itu? mendapatkan ilmu tentang algoritma yang bermanfaat seperti cara agar AI bekerja dengan apa yang kita inginkan dan tahu cara penggunaannya dengan tahu cara penggunaannya dan mendapat pengalaman tentang pembelajaran algoritma ini dan mengetahui aplikasi serta mengetahui adanya penggunaan yang baik dan menimbulkan Itu apa yang menjadi tujuan Anda sekalian itu akan tercapai dengan saya. Nah, jadi bukan hanya di bidang AI saja. Jadi di bidang kehidupan kita sehari-hari itu juga masuk dengan menggunakan algoritma. Kira-kira paham apa yang Bapak maksud? Nah, jadi itulah tujuan algoritma ini. Kita menyusun langkah-langkah kita buat langkah-langkah yang baik. Kira-kira kita menjadi hafiz Quran. Kira-kira itu bagaimana caranya? Apa langkah-langkah kita? Kita buat langkah-langkah kita. Ya, walaupun ada jalan sekarang seperti ini, ya, kalau AI ini, ya, kita bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, selain kita menggunakan AI, maka kehidupan sehari-hari itu yang paling terpenting. Ya, jadi Anda sekalian,
buatlah algoritma keseharian sendiri sehingga tujuan yang dicapai itu ya insya Allah walaupun tidak 100% dengan apa yang kita temui ya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Insya Allah walaupun tidak 100% dengan apa yang kita temui ya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan apa yang kita bicarakan. Baik, mungkin itu saja pada pertemuan kita kali. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.